merah banget bibirnya. Halo. Habis video call. Kalian gak pernah lihat jidat aku ya? Ini jidat aku. Menang, negara kita menang. Oh my god. Selamat untuk timnas Indonesia karena sudah memenangkan pertandingan melawan Arab Saudi hari ini ya. Bangga sekali. Kenapa nggak ada di RKJ Kamis? Karena gantian membernya. Masa aku mulu yang perform? Ya pengen sih, cuma kan gantian loh. Emang nggak bosen liat aku di teater. Lagian Verif ya pasti ya. Tapi itu banyak banget yang mention aku kayak giliran gue Verif tapi lu nggak ada. Jadi salah aku gitu. Showroomnya kapan? Nanti after this. Kenapa salah aku? Bisa gak usah marah gak? Enggak. Kamu bikin aku marah ya, Irgi. Gimana VC-nya seru, menyenangkan. Banyak banget yang aku kenal semuanya. Ada yang baru pertama kali juga. Tapi sangat menyenangkan. Tapi sebenarnya aku merindukan yang gak video call juga. Kenapa sih gak video call? Udah gak sayang dan gak cinta sama aku lagi ya. Tuh Ci kayaknya wek kangen dia. Buktiin dong kalau kangen. Buktiin. Ini juga nih si Nadira. Mana buktinya? Kalau ngomong doang aku juga bisa. Aku cinta kamu. Tapi kamu gak pernah kasih aku kesempatan buat menyatakan cinta aku kalau kamu gak video call. Atau kalau kamu gak datang ke aku. Males VC. Ya kalau gitu tahun depan berarti harus datang ke meet and greet dengan 100 tiket. Jess, kamu dikatain mulu sama Aras. Emang haters, mental pembuli. Lagi ngapain? Bulan depan mau kenalan sama kamu di VC, boleh gak? Boleh. Kamu teh bagus jidatnya. Iya. Makasih ya. Jidat aku memang bagus. Makanya mungkin itu kenapa aku gak cocok pakai poni kali ya, karena jidat aku kecil. Tuh kayak ini cuma segini doang. Ini kalau pakai poni kayak gak cocok gitu. Tapi tau gak sih guys, makeup tuh bisa mengubah segalanya tau. Makeup bisa mengubah jidat kamu yang luas segini bisa jadi segini doang.
itu pakai shading. Yang Boneng, iyalah Boneng. Lagi apa? Jawab. Aku live mulu nggak apa-apa kan? Nggak bosan kan? Aku belum update PM ya. Iya bentar aku update dulu ya. Aku udah save video call. Yang tadi udah dikirim belum ya tapi? Halo, komen dong. Please, aku mohon. Apa nge-lag? Tumben nge-lag. Maaf ya, aku nggak tahu kalau tadi nge-lag. Ini barusan nge-lag. Sekarang udah ada belum? Guys, 50 itu GoPay atau maaf ya harus kenapa tiba-tiba di end? Karena tadi nge-lag. Salah ya aku end ya, maaf ya. Minta maaf ya harus di end karena tadi nggak tahu kenapa dia nge-lag. Terus kayaknya naluri dan instingku bilang kayaknya end dulu deh, terus mulai lagi. Tapi udah jadi ke ini ya, jadi ke apa namanya, ke refresh. Minta maaf ya, ke reset betul. BTW Jessie udah jenguk Ola. Aku nggak jenguk Ola, tapi aku udah video call sama dia, aku udah ngobrol sama dia. Soalnya aduh, tapi nanti aku dibilang nggak effort temenan sama Ola gitu. Sejauh banget, rumahku sama Ola tuh jauh banget. Dan aku rumahnya sama dia jauh banget, dan dia rumah sakitnya deket rumah dia. Fake best friend tuh kan. Aduh, pegel. Guys, punggung aku pegel banget, sumpah. Cik, foto di Bali masih ada gak? Masih. Mau emangnya? Di roll supaya poninya kayak gini. Itu yang foto di Bali sama gak sih orangnya sama ini? Kamu mempertanyakan. Emang beda. Sama tahu. Klarifikasi sekarang juga kenapa kamu bisa cantik banget, karena aku member JKT cantik soalnya. Udah mam belum Dede? Kalau dipanggil Dede aku nggak jawab. Kenapa aku masih dipanggil Dede? Aku udah Cici, sudah Cici era Cici. Tapi baju itu mirip Bumil. Enggak, itu emang model kayak gitu. Baju mirip Bumil, itu baju JKT tuh, isu JKT yang flower itu tuh. Baju itu baru mirip Bumil. Itu emang model kayak gitu. Aku thrifting tau. Aku sekarang suka banget beli baju di thrift store tapi yang di IG, dan mereka tuh bagus-bagus banget. Tapi aku gatekeeping, maaf, aku gatekeeping. Makanya itu kalau misalnya baju flower, kenapa aku selalu pakai baju yang itu, yang ungu terus, karena yang model lain aku nggak suka, karena itu kayak ibu hamil. Jadi aku nggak mau pakai model lain yang baju yang show flower itu.
Kalau belinya di IG nggak thrifting. Oh iya maaf ya. Kenapa sih si Azri Ahmad Hernandez ini haters mulu dari tadi? Minta maaf atau keluar? Nggak apa-apa, aku baik. Aku kecil sih Sira karena ada yang gede. Kayaknya kalau misalnya sekali lagi, iya pertama rumahnya hujan, abis hujan. Tapi kalau misalnya sekali lagi nge-lag, kayak aku pindah showroom aja deh. Setuju gak? Iya abis hujan, iya abis hujan. Maaf ya. Maaf ya. Jess, gue tinggal bentar. Nggak mau tinggal, nggak boleh, nggak mau. Tadi sebenarnya pas video call ada yang bilang nanti kalau mau live makan dulu ya, tapi aku bilang iya, tapi aku bohong. Haha, maaf aku bohong. Karena aku belum lapar, aku tadi udah makan. Abis itu aku nge-meal cheese roll. Terus aku kenyang, terus aku belum mau makan nasi. Jadi nanti abis live aja makan nasinya. Maaf pembohong. Kemarin gak just tipin sushi buat Ola. Jadi aku langsung di cancel deh sama di TikTok kalau aku just tipin sushi buat Ola. Maaf ya jadi cantik. Iya, dimaafin. Kenapa dimatiin tadi? Karena nge-lag. Terus aku pikir, otak aku bilang kayak end dulu deh, terus live lagi. Terus gitu. Heran. Terus apa dong? Ini kalau misalnya aku perform, ini kan poni aku aslinya kayak gini kan. Tapi kalau misalnya aku perform, aku lebih suka diginiin. Kalian kalau misalnya aku perform, aku poninya selalu kayak gini. Tapi aku nggak bisa styling sendiri. Tolong tanya aku lagi ya. Oh ya tadi siapa yang nanya? Tadi Dava nanya pakai obat rambut atau enggak? Enggak. Rambutku jelek. Jadi jangan tanya rambutan. Tapi ini rambutnya udah panjang nih segini. Tapi tau gak sih, aku tuh pernah panjangnya yang segini. Tapi waktu itu aku potong jadi segini. Karena waktu itu kayak panjang banget kayak mbak. Terus kan aku udah di layer kan. Tapi kalau misalnya nggak dicatok itu kayak jelek banget sumpah. Just blok aja Salman. Nggak bisa blok sumpah, di IDN belum bisa blok. Aku udah bilang Kak tolong aktifkan fitur blok tapi belum bisa. Salman diem nggak? Diam. Salman gue gebuk ya. Gak apa deh, biarin. NPC dia. Kalian ramein aja biar tenggelam. NPC gini. Halo sobat, gitu. Kasih mewing. Kalian udah tahu mewing hidung tapi belum? Udah tahu mewing hidung belum? Apa sih? Kadang pernah gak kayak mau ngomong tapi kata-kata di otak tuh kayak ke scrambled, kayak ke compar campur gitu. Jadi gitu. Mewing hidung. I like meudung. Asik. Cie sama Re.
Aku juga bisa, gue bisa ya, brilian. Gue mancung tahu. Kamu pernah nggak rambutnya panjang sampai betis? Pernah banget. Tapi sayangnya itu udah kayak 1000 tahun yang lalu. Jadi itu di kehidupan aku yang sebelumnya. Yang kayak main CCTV siapa aja nggak tahu jujur, tapi yang pasti bukan aku ya. Guys, si Salman di-hack aja nih, iya di-hack aja data pribadinya, disebarin aja nih. Berisik nih. Enggak boleh, sorry. Jangan disebar. Sorry, nggak boleh. Tolong jangan dimasukin klip ya. Di sini ada Yokanang nggak? Ada Yokanang, Domlika dan teman-teman nggak? Tolong jangan dimasukin ya. Tapi tolong panggilin Yokanang, Domlika, Fik, dan lain-lain dong. Nonton live aku. Kalian tau nggak? Aku pernah, kalian pernah bertanya-tanya gak kira-kira Jessie sama siapa namanya, sama Ola pernah berantem atau enggak? Kalian pernah bertanya-tanya gak kayak gitu? Iya, tahu Indo menang, tahu. Aku seneng banget. Proud of Timnas Indonesia. Kan mau tahu nggak kenapa? Kita pernah berantem, tapi sebenarnya ini bukan berantem sih. Tapi aku yang marahan. Bukan kita marahan, tapi aku yang marah sama dia. Kan mau tahu nggak? Ini parah banget. Pokoknya nanti kalau misalnya si Ola live lagi, kan lagi parah, Ola parah gitu ya. Jiko dulu. Malas, woi. Jangan Jiko. Jika. Dava, kamu kayak bocil TikTok ya, Dava. Iya, jadi waktu itu pernah kita mau latihan kan. Terus Ola tuh belum datang. Terus aku sebagai sahabat yang baik. Tapi sebelum itu, nggak gitu ceritanya. Jadi sebagai sahabat yang baik, aku tanyain dia, la, sampai aku teleponin 7 kali. Terus dia nggak angkat. Terus sebelum aku cariin dia, aku sempet nanya sebuah pertanyaan sama dia. Terus dia nggak bales, dia nggak bales chat aku lama banget. Padahal menurut aku nggak mungkin dia nggak buka HP dan nggak buka WA gitu. Terus akhirnya aku telepon kan berkali-kali. Terus dia kayak, Jess, kenapa gue habis naik ojek, terus di pom bensin ini kan. Terus aku cuma read doang. Terus pas datang aku marah, aku kesel karena dia nggak balas chat aku. Padahal aku selalu balas chat dia. Tapi bukan tentang, aku nggak marah tentang yang dia nggak ngabarin pas lagi di jalan dan pas lagi di motor. Tapi aku chat dia kayak dari sore, itu dia baru pulang dari mana gitu, dari luar kota. Terus nanti malamnya kita mau latihan. Aku udah chat dia dari sore yang dia tuh masih bangun, dan aku nggak dibalas lama banget. Terus aku agak marah, aku agak bete sama dia waktu itu. Terus dia pikir kayak aku bilang bener, aku diemin dia pas latihan. Dia kayak Jessie maaf gitu kan. Terus aku diemin karena aku sedih karena dia nggak balas chat aku cepet. Enggak, marah beneran bete waktu itu. Sedangkan soalnya aku merasa aku selalu balas dia kayak cepet banget, kayak dia sahabat gue nomor 1 gitu. Tapi dia nggak. Tapi ini jangan jadi gimana, ini aku cerita aja. So kita pernah kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya sahabat terus kan kayak gitu, itu nggak apa-apa, itu normal. Karena aku sama Ola nggak pernah berantem. Jadi kemarin adalah marah pertama aku sama Ola selama aku temenan sama Ola. Jadi aku benar kayak diemin dia manggil aku diem. Terus kata teman-teman, Kak Cila baikan dong, Kak Cila berantem. So kayak aku gitu. Jadi terus waktu aku mau pulang, aku nggak pamit sama dia, aku langsung balik. Abis itu di WA aku baru bilang, lah sebenernya gue beneran bete dikit. Abis itu udah maaf-maafan, abis udah.
temenan lagi. Habis itu besoknya kita ketemu seakan-akan tidak ada apa-apa. Itu sedih banget, makanya aku udah lama banget gak ketemu jantung kananku. Kangen sahabat. Ngecen kayak Ola, aku belum diajarinnya sama Ola. Udah jenguk Ola, aku gak jenguk Ola guys, karena rumah sakitnya jauh banget, 100 km dari rumahku. Dia lagi apa ya, dia kayaknya dia lagi bobo. Infus katanya rasa jeruk. Iya, dia memang jeruk, dia suka jeruk. Pernah gak kayak ada satu kata yang kan ulang-ulang, dan itu bakal aneh banget kalau misalnya diulang kayak jeruk. Waktu aku taksi aneh banget coba. Taksi. Cemilan favorit lu kalau lagi bad mood apa? Aku kalau lagi bad mood nggak nyemil lagi. Kalau bad mood aku lampiaskan ke orang-orang. Nggak ya, nggak boleh ya sebenarnya ya. Nggak sih, kalau lagi bad mood aku diem aja sih. Terus pasti member-member pada peka biasa, Jessy kenapa? Coba, lagi bad mood. Enggak. Kalau bad mood diem, nggak ngemil. Biasanya kalau caranya aku biar nggak bad mood lagi adalah, nggak tahu sih, nggak ada. Aku jalanin aja sampai dia nanti hilang sendiri. Japota, kok nggak ada japota jeruk nipis pedas sih? Aku mau japota nipis pedas dong, please seseorang kasih aku japota nipis pedas. Aku mau. Japota kapan kirim? Aku setrek nipis pedas. Aku udah sehat nih, aku udah nggak batuk lagi nih, aku udah nggak pilek. Tolong japota. Tahu nggak, aku udah sembuh batuk pileknya. Tahu gak karena apa? Kayak karena aku ke Bali deh. Karena ada matahari. Soalnya kalau di Jakarta nih ya, kalau di sini aku tuh nggak kena matahari sama sekali. Aku nggak kena sinar matahari. Tapi kemarin pas sampai Bali tuh panas banget, panas banget. Jadi aku kena sinar matahari. Kayaknya emang butuh sinar matahari deh. Terus makan sushi. Jadi udah sehat. Gitu. Matahari penting. Tapi kadang matahari bikin aku gosong, jadi kadang aku nggak suka matahari. Aku suka matahari kalau aku lagi kedinginan. Aku pernah ya dulu ya, pas masih sekolah di SMP ya, aku pernah kedinginan di kelas, terus aku izin ke toilet. Tapi aku gak ke toilet, aku pengen menghangatkan diri kena sinar matahari. Tapi izinnya ke toilet. Tapi kan nggak mungkin izinnya izinnya Bu mau keluar, saya kedinginan gitu. Jadi aku izinnya ke toilet karena aku kedinginan, jadi aku mau menghangatkan diri. Pengen kamu ke kantin gak buka tau. Kalau di sekolah aku dulu pas SMP, kantin kalau belum jam istirahat belum buka tau. Sebenarnya itu bagus sih supaya nggak pada jajan sembarangan di sana. Tapi nanya-nanya gini, aku cantik nggak? Terus kalau jam kos ngapain kalau nggak ngantin? Ngapain ya? Kenapa sih kayaknya jarang ada jam kos deh. Tapi pernah deh kayaknya ada. Ngapain ya? Ngobrol, bercengkerama bareng teman-teman. Kadang kalau bawa HP main HP. Dulu aku banget ya pas. Tapi ini rahasia ya,
Tapi nggak apa-apa ding, nggak apa-apa, ini udah lewat juga. Jadi dulu pas awal aku masuk JKT itu, aku, kalau kalian tahu, kalau kalian udah ngikutin aku dari awal aku masuk tuh, aku bawel banget di Twitter dulu, bawel banget. Dan dulu aku tuh pertama kali main Twitter itu adalah setelah aku masuk JKT. Sebelum masuk JKT aku nggak main Twitter sama sekali, jadi aku tuh kayak belum tahu gimana cara kerjanya Twitter terus segala macem gitu kan. Jadi abis itu uh, waktu aku bawa HP ke sekolah, aku tuh seneng banget nge-tweet. Jadi setiap, aku tuh sering banget kayak curi-curi nge-tweet gitu. Karena aku bosen kan di kelas, terus aku kayak lagi menikmati, waktu itu kan masih jadi akademi, aku kayak seneng banget di JKT, seru, kayak bisa menceritakan keseharianku kepada banyak orang gitu. Jadi aku kayak sering banget ke tweet, bawel banget. Bahkan aku pikir Twitter tuh dulu kayak IG. Kalau aku main IG, setiap ada post yang bahkan aku nggak suka tapi dia tuh teman aku bakal like gitu loh. Tapi kan apa, sebenarnya itu kan tergantung orang suka atau enggak kan dengan post itu, jadi dia like atau enggak. Tapi dulu aku kalau main IG, setiap postan yang lewat di timeline aku harus like, karena kayak menunjukkan respect gitu loh, kayak oke, kita udah mutualan, berarti kita harus saling sama-sama like gitu, walaupun itu fotonya sejelek apapun gitu loh. Jadi aku pikir dulu Twitter tuh kayak gitu kerjanya. Jadi dulu kalau misalnya ada yang tahu, dulu aku nge-like-in semua tweet member. Aku pikir kayak itu kayak IG, jadi kayak ada semua post di like-likein, walaupun yang kayak cuma nge-tweet lagi ngapain atau bukan foto atau apa gitu loh. Jadi aku pikir dulu tuh Twitter kayak gitu. Jadi dulu aku sering banget nge-like, sampai kayak banyak banget yang kayak, Jessie ngapain nge-likein semua tweet member gitu. Aku juga kayak, lah emang ini bukan kayak IG ya, semua post di like-in ya. Jadi ternyata enggak. Jadi kalau di Twitter beda ya cara kerjanya. Kalau di Twitter cuma nge-like yang hal-hal yang benar-benar kamu suka gitu. Terus aku nggak pernah main Twitter. Itu adalah pertama kali aku main Twitter. Jadi gitu. Mending jadi bocil Twitter atau Facebook. Aku nggak pernah main Facebook lagi. Jujur nggak pernah main Facebook. Social media pertama kali aku main adalah IG. Waktu IG masih logonya masih yang coklat itu, kamera coklat. Terus dulu tuh rasanya kalau punya Instagram tuh kayak hits banget asli. Waktu aku masih SD kayak bam, hits banget. Terus pas kamu sadarnya kalau nggak perlu nge-like-in semua tweet itu pas kapan ya, nggak tahu, selupa. Tapi tiba-tiba kayaknya nggak perlu deh gitu. Semangatin aku besok ulangan, semangat ya. Tapi ya aku sering, dulu mamiku punya HP BBM. Dulu aku sering main HP. Yokanang jangan diupload, Yokanang. Domlika, Pivik, jangan upload please. Maaf ya, minta maaf. Abis ini aku push up 100 kali, maaf ya. Oke, lanjut. Minta maaf. Terus dulu aku tuh sering banget chattingan, aku suka banget. Aku kayaknya dulu pas aku masih kecil, aku kayaknya passion aku adalah suka chattingan deh kayaknya. Jadi dulu aku sering pinjem HP mamiku, terus aku kayak suka nulis doang. Tapi nggak ngirim ke siapa-siapa. Terus akhirnya mami aku bilang, ya udah, ini chattingan sama aku punya tante nih, chattingan nih sama tante. Terus ya udah, kita chattingan. So aku suka banget chattingan, ternyata aku lebih suka chat daripada telepon. Jadi chattingan tuh seru banget, kayak kamu bisa, so tuh kayak chattingan tuh kayak bisa dipikir gitu loh ngomongnya. Dulu ingat gak sih JKT pernah event Ramadan, terus ada kayak JKT versus gitu. Terus ada tim chatting atau tim teleponan. Aku tim chatting, karena kalau chatting itu kan bisa pikir mau ngomong apa dulu supaya nggak asbun gitu loh. Kalau misalnya telepon itu kan kelihatan gugupnya, kedengaran nervousnya. Kalau misalnya diem aja itu kayak awkward banget. Jadi aku suka chattingan. Tim ngetik. Tapi kalau video voice note juga seru sih.
Tapi kalau mau voice note kayaknya kamu harus subscribe PM aku deh supaya dengerin voice note aku. Mau tahu bukti ya? Nih aku voice note sekarang juga. Halo, aku lagi live. Nonton live gak? Belum dipencet, bodoh. Halo, aku lagi live IDN. Aku lagi live IDN. Ulang jelek. Halo, aku lagi live. Ulang. Sorry. Harus ada topiknya dulu. Halo, lagi live IDN. Kalau misalnya kamu denger ini pas lagi nonton live juga, ketik 1. Terima kasih. Halo, lagi live IDN. Oke, aku kirim sekarang juga. Udah. Nanti kalau kamu dengar itu artinya aku lagi Vian di live. Terima kasih. Tebak dikirim kemana? Ke PM. Tapi kalau misalnya aku tadi voice note tadi, ini 1.000 orang denger dong. Aduh. Kirim jam berapa tebak? Sebenarnya sekarang kan kalau misalnya PM kan yang kekirim itu jamnya kan bukan pas jam dia approve, ternyata itu kekirimnya kelihatan jamnya tuh pas jam ditulis kan. Kemarin kalau misalnya ada yang subscribe PM aku ada ngirim PM jam 2 pagi. Itu kelihatan gak sih? BTW itu udah like dan komen IG postan aku yang baru belum? Jimbaran Babes, Sanur Babes. Udah like 1830 kali. Oke, makasih. Top 3 Jessie botak. Maksudnya gue yang botak. Kalau misalnya emang top 3, amin. Kalau misalnya top 3 terus botak, itu hairpinnya pakai apa? Pakai bando, kayak bayi. Memancing emosiku. Bercanda. Jangan dong, aku gak mau botak. Jangan. Rambutku mahkotaku. Jangan dong. Jangan galaknya enggak biasa aja. Cuma di pikiranmu aja Itu foto yang di IG tuh pakai digicam tau. Ini pakai digicam Raisa mau fotoin aku kemarin, jadi lucu juga. Aku jadi pengen punya. Mana fotonya? Tapi kalau yang di digicam udah cuma itu doang, yang paling bagus itu udah aku post. Aku mau di digicam juga. Dan semua member punya deh kayaknya. Kayak belum, tinggal aku doang yang belum punya. Enggak ada juga yang belum punya pasti, tapi aku FOMO abis. FOMO, iya. Aku udah lama tau nggak FOMO moment. Dulu aku FOMO banget. Semua hal di JKT aku harus ikutan, tapi sekarang nggak. Sorry, udah nggak. Iya, Deng punya digicam, digital camera, Deng yang rusak itu. Tapi iya sih, tapi itu yang kayak punya Cepio kan. Tapi maunya lebih kecil tuh, gede banget guys. Maunya warna ungu, ada nggak warna ungu? Bebe mau tidur dulu. Masa kamu tidur jam segini sih? Emang besok kamu sekolah?
Aduh, berisik banget. Nggak bisa di blok guys, maaf ya. Kalau di ID, kalau di showroom bisa di blok. Nggak apa, aku nggak merasa terganggu kok. Udah, kalian nggak usah ladenin. Iya, kalau ada komen dia. Tapi nggak ada kok komen di ID aku. Puji Tuhan pada baik-baik semua ya orang-orangnya ya. Senang. Stay like this ya. Pada baik-baik semua orang-orangnya di sini yang nonton live Jessie. Apa sih woi nggak punya sopan santun deh, kayak nggak pernah disekolahin. Sopan gak woi kan ada halo, ada hai cantik, ada assalamualaikum. Ini woi. Ketikannya jahat. Canda ya. Tahu nggak sih tren TikTok yang how do I look versus how do I speak, yang konten itu? Sumpah pengen banget bikin. Kan nonton TikTok gak sih? Pada main TikTok gak? Tolong udah lihat aja lah repostan TikTok aku, kalau misalnya kalau nggak ngerti konteks, lihat aja. Kan pernah nggak sih ininya sakit? Aku butuh deh yang kayaknya aku sudah mulai butuh yang buat pukul belakang itu deh. Sebenernya aku punya dulu yang Kuromi, tapi aku lupa taruh mana jujur. Ya harus senderan gitu loh, kayak harus kayak gini, kalau nggak pegel. TikTok kamu ada punya? Ada lah. Itu biasanya berat karena ada yang kamu gendong. Ih, jangan begitu. Ih, takut. Tapi yang bisa ngeliat apakah ada yang gelendotan di aku, ketempelan kah aku? Tapi semoga yang ketempelannya yang baik ya. Semoga dia nggak menggerogoti aku dari dalam, supaya aku takut botak. Ada ya? Ya udahlah, kayaknya emang udah saatnya deh. Apaan udah saatnya? Apaan? Iya, kayaknya rindu ini terlalu berat sampai bikin punggung aku pegel. Aplikasi pertama yang kamu buka pas bangun tidur? Line dan WA. Enggak deh, WA enggak, Line. Terus Twitter. Guys, baca Twitter di pagi hari seperti membaca koran. Tapi Line dulu sih. Aku baca chat dulu. Anak JKT mainnya Line. Iya, kita juga kan ada yang grup sama manajer yang share jadwal gitu-gitu, itu di Line. Tapi aku chatan sama member cuma di Line sih. Tapi kalau aku chatan di WA cuma sama Ola, sama keluargaku di WA. Kalau sisanya di Line. Dulu aku sempet enggak jadi. Dulu aku sempet tapi aku juga sempet chatan sama Ola di Line, tapi entah kenapa kayak rasanya aku butuh temen chat di WA, jadi aku chatan sama Ola. Aku sama Ola chatan sehari sekali, tapi kemarin kayak kita sempet sehari nggak chatan deh. Minta maaf. Tapi kan dia juga lagi sakit ya, jadi kayak aku nggak mau banyak ganggu. Tapi dia tau lah, ada dia di hatiku di sini. Bangun paginya Line streak. Enggak. Tapi TikTok itu aku buka kalau misalnya aku lagi udah nggak tahu mau ngapain lagi. Kalau udah semuanya udah kayak udah dibuka, terus ya udah buka TikTok. Buka TikTok tuh urutan terakhir aja. Aku pertama Line dulu, terus kadang WA, terus
Twitter, terus IG, baru TikTok. Aku Twitter selalu buka mentionan, aku selalu baca _JCJKT48 dulu supaya kayak ada yang ngomongin aku apa ya gitu di Twitter kalau pagi-pagi. YouTube enggak lagi, aku lagi jarang nonton YouTube di sekarang. Apa ya, aku pengen banget nonton itu kan, kemarin ada Grammy Award yang Korea yang ada New Jeans segala macam, ada aespa, pengen nonton perform mereka tapi belum sempet The G Idol. Aku suka K-pop. Jadi mentionnya pas pagi aja bagusnya. Enggak juga, kapanpun akan aku kan bisa buka Twitter. Nggak deh, rahasia. Tiba kayak berubah pikiran gitu, rahasia. Oh iya, nanti Ola pertama kali nggak ini ya, nggak Ramune ya. Damn, Ramune pertamaku tanpa Ola. Krayon unguku. Dulu padahal aku yang Ramune setiap saat aku masih jadi krayon ungu juga. Jadi dulu ya, mungkin ada yang belum tahu, dulu aku kan Sonichi Ramune kan, so aku dulu tuh nomornya Ola, aku krayon ungu dulu. Terus aku punya 2 blocking di Ramune, yang krayon pink sama krayon ungu. Di saat itu aku Ramune terus, jadi kalau nggak ungu pink, ungu pink, ungu pink. Tapi sempat ada satu waktu dimana aku sudah tidak menyentuh ungu lagi. Dan sekarang aku juga udah lupa sih kalau misalnya disuruh balik ke nomor itu lagi, aku udah lupa. Aku kan kayak orang bodoh di atas stage karena aku udah lupain blocking itu. Jadi kalau misalnya aku disuruh balik, aku kayak nggak bisa deh. Tapi mungkin bisa kalau misalnya urgent banget ya, ya bisa sih tinggal ingin tiket lagi. Tapi kayaknya kemungkinannya kecil karena sekarang udah ada backup. Jadi emang kasihan sih sebenarnya sih, Ola tuh backupnya tuh aku, cuma aku juga backup nomor, tapi aku juga ada nomor yang di nomornya Cige. Jadi aku sama Ola harus teater, harus Ramune terus. Tapi waktu itu sempat ada satu momen dimana aku nggak Ramune sama sekali, jadi Ola sama Cige yang perform. Jadi waktu itu sempat kayak Ramune, streak Ramuneku hilang. Tapi ya nggak mungkin kan aku Ramune terus tanpa ganti-gantian. Tapi sekarang RKJ nih aku yang lagi ganti blocking. Karena aku kan punya blocking lain juga kan, selain yang Naga Hikari, opening Naga Hikari, aku juga punya blocking lagi. Jadi sekarang backup aku di yang opening Naga Hikari itu ada Cepio sama Kalulu. Dan aku sekarang tinggal 3 orang ini. Jadi aku kalau misalnya nggak balik nomor aku yang nomor 5, jadi aku ke yang nomor 2 yang opening Naga Hikari. Tapi mungkin banyak yang masih salah juga ya. Jadi center RKJ itu bukan opening Naga Hikari guys. Center RKJ itu yang ngomong di MC yang paling pertama itu adalah center. Kalau opening Naga Hikari itu bukan center, dia itu nomor 2-nya. Kalau satu lagu satu member harus bisa berapa blocking? Nah, ini pertanyaan bagus banget jujur. Kayaknya sekarang konsepnya udah beda ya sama yang dulu ya. Bahkan kalau dulu tuh nggak, pokoknya sekarang udah beda banget JKT. Sekarang sistemnya kayak udah beda dari yang dulu waktu aku zaman akademi sama sekarang. Sebenarnya nggak ada kewajiban sih kalau misalnya tapi satu lagu emang biasanya kalau satu lagu satu member sebenarnya kita masing-masing punya satu blocking. Tapi satu blocking kan ada 1 sampai 16 kalau di teater kan. 1 sampai 16. Ini beda ya, kalau affair beda. Kalau affair sama teater beda. Kalau teater itu tuh nggak bisa diganggu gugat pokoknya, kecuali ada yang pindah blocking gitu loh.
Kalau teater 1 sampai 16 itu ada kan tuh 1 sampai 16. Nah nanti ada yang backup nomor 16, nomor 15, nomor 14, 13, 12, 11, pokoknya sampai 1 gitu. Nah waktu awal Ramune itu nomor asli aku adalah yang nomor 7, yang nomor si Ola itu, yang krayon ungu. Nah abis itu tapi sebelum Sonichi ada beberapa member, kayak waktu itu tuh ada Marsha, aku, Katrin, Mute iya nggak ya? Oh Mute iya, Mute kan sekarang yang ijo kan, dulu kan dia juga ada blocking lagi. Jadi itu kita ada beberapa member yang harus belajar 2 blocking tuh waktu Ramune untuk backup. Jadi kita yang blockingnya yang itu line up 1, dulu tuh ada 2 line up sih Ramune, line up 1 sama line up 2. Line up 1 tuh line up yang Sonichi, itu yang waktu itu yang ada Chishani, Chige, Kasiska segala macam. Kalau line up 2 tuh yang anak-anak juniornya tuh, yang waktu itu yang centernya Cepio kan juga 2 blocking kan, yang merah sama yang kuning. Nah itu line up keduanya tuh yang lebih banyak kan juniornya yang gen 7, gen 6 ke atas mix. Tapi itu kan 2 line up. Kadang kalau misalnya kita Sonichi setlist baru gitu sih, kadang kayak ada beberapa line up terus di Sonichi dulu, terus nanti kayak beberapa show, kayak waktu itu kan Ramune kan beberapa minggu pertama show Ramune kan itu terus kan line up-nya kayak Banzai juga kan waktu itu. Tapi setelah abis itu kan, tapi kan nggak mungkin kayak blockingnya itu doang gitu orangnya, jadi itu ada yang backup lagi. Jadi abis line up 2 di Sonichi, jadi nanti tunggu beberapa minggu lagi jadi baru di mix, dan sekarang udah mix line up-nya. Iya, aku Banzai bahkan aku cuma nggak pernah ikut sekali Banzai. Aku Banzai terus dulu, setiap lagu beda center. Enggak, kalau setlist setiap lagu senternya sama, cuma nih jadi tuh sebenarnya enakan, oh my god aku bisa yap about this sampai jam 12 malam. Jadi sebenarnya enakan serunya teater itu adalah blocking itu tuh, urutan blocking nomor 1 sampai 16 tuh enggak menjamin kalau kamu tuh di depan mulu, kayak bahkan nomor 1 tuh enggak di setlist ya, ini di setlist doang. Nomor 1 tuh nggak selama ini di depan doang. Coba kalian lihat deh, kalau misalnya nomor 1-nya siapa nih di setlist apa itu, dia tuh nggak selalu di 0, dia nggak selalu di depan. Dia tuh bisa kadang-kadang di line 3, kadang-kadang di pojok. Jadi sebenarnya setlist tuh serunya adalah walaupun kamu nomor 16 sekalipun, kamu bisa kelihatan gitu loh kalau di setlist. Kamu bisa nanti berapa, nanti ref 2 kamu di line 1, atau kadang-kadang ada di 0. Jadi sebenarnya serunya di setlist kayak gitu ya. Jadi kamu nggak mungkin nggak kelihatan. Jadi itu blockingnya bakal rolling, tapi sebenarnya urutannya sama, cuma lebih kayak itu tuh sebenarnya waktu itu sensei pernah bilang blocking tuh, urutan blocking tuh bukan apa-apa. Blocking tuh cuma ditandain doang gitu loh. Kalau misalnya ini tuh 1, ini 2, ini 3, bukan artinya kayak lebih superior siapa kan. Tapi kan kalau sekarang kan kayak gitu kan, kayak si ini di depan, sini di belakang gitu loh. Jadi sebenarnya emang proses. Tahu dulu juga aku dulu backup tim J, aku nomor berapa ya, aku nomor 15, 13. Dulu aku backup IN-nya aku udah 3 blocking dulu aku nomor, seingat aku dulu nomor 15, 13 gak ya, atau 14, 15, 14, 10. Makanya aku dulu sering banget IN I don't know ya, karena aku punya banyak blocking. Dan kebetulan dulu tim J orangnya kurang terus, jadi aku perform terus tim K juga, terus akademi juga pajaman dulu aku 2 blocking, enggak, dulu aku 3 blocking juga deh akademi. Jadi sebenarnya serunya perform setlist tuh kayak gitu. Jadi aku suka banget teater. Terus kayak apa ya, setiap show-nya tuh aku kayak bisa explore hal-hal baru gitu loh. Kayak makanya kan selama ini kalau misalnya unit song baru itu mungkin ada beberapa yang emang diaturin sama staff, tapi ada beberapa kayak aku waktu itu minta Kuroi Tenshi, aku yang minta, karena aku ngerasa kalau aku di unit song aku terus yang itu aja, aku tuh kayak nggak keluar dari zona nyaman, aku nggak bisa belajar gitu loh. Jadi aku belajar kan unit song Kuroi Tenshi, aku belajar pembawaannya gimana, walaupun sebenarnya aku masih belum puas banget ya sejujurnya. Kuroi Tenshi kemarin aku Kuroi Tenshi lagi by the way, itu aku tukeran kan sama Onil
jadinya RKJ. Itu bahkan aku yang minta, aku sama Onila minta kayak, Kak boleh tukeran gak, soalnya aku udah lama nggak RKJ, aku udah lama nggak kuretensi, terus Onil juga udah lama nggak center RKJ gitu, jadi bisa minta. Tapi kayak emang harus disesuaikan dulu line up-nya, jadi biar bisa belajar ekspresi baru, explore gitu-gitu. Nah sekarang tinggal Manatsu nih ya, aku cuma bawain sekali Manatsu di teater Jakarta waktu udah dulu banget tuh. Jadi semoga bisa Manatsu lagi ya. Belajar blocking baru susah gak? Tergantung sih. Dulu pas di RKJ kan aku udah punya 3 blok ini kan. Dulu aku nomor 10 nomor asli aku nomor 10. Terus sekarang aku punya nomor 5 sama nomor 2. Jadi aku ganti-ganti nomor 2 sama 5. Sebenarnya tergantung. Kayak itu kan di satu sen koreografinya ada yang beda-beda, ada yang sama kan. Tergantung patternnya. Soalnya semua blocking tuh patternnya beda. Jadi ada yang susah, ada yang gampang. Tapi waktu RKJ mungkin karena udah sering banget kali ya. Dan RKJ tuh termasuk setlist yang gampang gitu. Jadi kalau RKJ pindah blocking nggak terlalu susah. Kalau Ramune, puji Tuhan blocking aku yang 2 ini nih, yang ungu sama pink tuh mereka blockingnya deketan mulu. Jadi kalau kalian lihat, aku di Ramune deketan mulu sama Ola karena jadi waktu aku pindah blocking tuh nggak terlalu susah, cuma kadang harus ngafalin nomornya gitu loh, kan di teater ada nomor kan. Jadi sebenarnya ada gampang yang susah sih. SNM waktu aku belajar nomor 1. Oh iya, di SNM aku juga ada 3 blocking guys. Gila, aku 3 blocking enggak, tapi Ramune baru 2. Aku di SNM pertama tuh nomor 9. Dulu backup aku adalah Z. Terus aku pindah nomor 3 karena waktu itu nomor 3 gak ada backup sama sekali. Yang sekarang ya, abis itu sebelum aku nomor 1 aku nomor 3 terus kan. Terus udah nomor 1 udah tuh paling mentok, nomor 1 udah gak bisa naik, udah gak bisa turun lagi. Sebenarnya itu sebuah pencapaian juga sih aku waktu dipercayain jadi satu SNM. Apalagi susah kan satu ya kan. Sebenarnya SNM tuh nggak susah menurut aku ya. Nggak susah SNM susah karena ada beberapa lagu kayak Alibi Kecemburuan. Kalau kalian tahu, itu Alibi Kecemburuan tuh lagu paling susah di setlist SNM karena kok Alibi Kecemburuan, ragu-ragu dop itu lagu paling susah di SNM karena kalau kalian lihat secara kayak koreografi dan the whole performance itu semua kanan, kiri, tengah itu beda semua. Sebenarnya kalau buat kita gampang-gampang aja karena kita cuma tinggal ngafalin pattern kita sendiri. Tapi yang susah adalah senseinya. Senseinya harus ngulik 3 bagian. Dan itu gempor banget sih. Tapi sama Kizashi masih susahan Kizashi sih. Kizashi pindah blocking mulu. Kizashi. Kayak gak bisa diem. Dan slap time core-nya bagus banget. Iya ya. Nomor 0 nandain nomor 0. Tapi aku takut salah ngomong deh. Ini opini aku ya. Kayaknya nomor 0 tuh kayak ininya deh, kayak pusar posar. Apa sih yang ada di busur itu? Poros. Karena sesuatu tuh pasti ada tengahnya kan. Sesuatu tuh pasti ada center, ada nolnya, ada center nolnya. Kayak gitu. Supaya nggak tahu sih, kita nggak pernah dikasih tahu kenapa apa itu nol. Nol adalah angka. Poros, iya maaf banget, aku mau ngomong poros. Poser, itu mah kamu, itu poser. Tapi kemarin pas hanya dirimu, kamu ditambah. Iyalah, karena kan aku sendiri. Kan aneh ya kalau misalnya di stage itu lagi sendiri, tapi aku tiba-tiba di nomor 7, ujung banget. Nggak ada nomor paling atas tuh nomor 1 sebenarnya. Nomor 0 nggak ada.
TWT Glory Days lagi nggak? Aku kayak udah 100 kali buat Glory Days sih kayaknya. Ngafalin pattern blockingan gimana? Nice question. Aku punya trik cara ngafalin blockingan adalah setiap aku latihan aku catat blockingnya. Jadi sebenarnya tuh ada kertas blocking. Buat yang belum tahu sebenarnya tuh ada kertas blocking. Tapi cara yang biar cepet kan kalau misalnya kayak ujian aja gitu, kalau misalnya kalian dengerin terus kalian catat kan, itu kayak gitu kalau ngafal blockingan juga. Jadi aku catat di notes kayak misalnya bait 1 di nomor berapa di line mana gitu. Jadi tuh kayak ada blocking, ada nomor blocking di sini, terus ada line-nya juga kan, ada sini ada sini. Jadi kayak ada line 1, line 2, line 3. Tapi kalau SNM tuh ada 4 line gitu loh. Kayak aduh sebenarnya JKT itu rumit banget, sumpah. Kayak you would never kan tuh kayak aduh kan aku tuh kayak nggak bisa jelasin sedetail gitu loh, kayak kan tuh harus rasain sendiri. Jadi siapa yang mau coba one day menjadi member JKT ngafalin blocking dan perform segala macem? Event OFC kayak bener jadi member JKT itu sangat experience yang sangat menyenangkan, sumpah. Perform, mungkin aku suka perform banget ya, aku suka banget perform, jadi aku enjoy banget sumpah perform. Dua center berarti blocking satunya 2. Sebenarnya walaupun double center pun ada yang jadi nomor satunya sih, ngerti gak? Kayak sebenarnya kalau di urutan blocking, kalau dia lagunya double center nih, sama-sama di 1 atau enggak sama-sama di 0,5, itu tuh tetap di urutannya tetap 1 dan 2, bukan 1 1 3 4 gitu, enggak, tetap 1 2 gitu. Tapi it's silly. Ngomong udah nanya mulu, belum, tapi belum lapar. Pegel ini, tolong mau ada yang pukulin nggak? Ya itu sebenarnya iya benar banget, itu sebenarnya biar gampang nandainnya gitu loh. Aku belum lapar, aku dipaksa makan, aku belum lapar. Maaf ya nanya soal blocking dasar. Iya nggak apa-apa banget, justru kayak aku seneng membicarakannya karena sangat menyenangkan. Tapi pengen gak sih ada event gebukin? Enggak deh. Kalau Night Song itu diminta sensei atau boleh kemauan sendiri? Kalau untuk kayak line up Sonichi gitu ya, itu itu dari staff, dari manajemen. Kecuali kalau misalnya kayak udah berjalan beberapa lama terus kak aku mau dong coba unit song ini gitu, itu sebenarnya boleh. Sebenarnya itu inisiatif member sih kalau misalnya, kecuali kayak aku waktu itu ke Okami itu disuruh emang harus backup gitu loh. Sebenarnya ada yang terus kalau misalnya dia sebenarnya unit song originalnya apa tapi tiba-tiba dia pindah unit song, itu ada juga yang minta, ada juga yang disuruh karena harus backup atau gitu ya. Biasanya kalau orang yang nggak ada, di backup siapa gitu. Tapi kayak waktu itu kan aku minta Hagafi, aku minta Koretenshi, aku yang minta gitu. Iya, kalau misalnya sebenarnya beda banget ya. Dulu tuh kalau yang dulu, yang JKT yang dulu yang sebelum pandemi sekarang, itu yang sebelum after pandemi, itu tuh aku banyak banget dengar dari cerita kakak-kakaknya yang dulu yang gen-gen awal tuh, mereka kalau misalnya mau perform terus mereka harus belajar banyak blocking. Karena ya jadi ya maksudnya kalau misalnya lo punya banyak blocking lo bisa perform terus gitu. Sedangkan kayak dulu tuh member tuh, maksudnya member kan juga pengen perform terus kan. Jadi itu kayak inisiatif aja sih. Kayak kalau misalnya mau perform ya lo belajar blocking yang banyak. Itu dulu. Tapi kalau sekarang kan kita juga ini kan, masa kan udah ada yang off air, ada yang teater, ada yang video call apa segala macam. Jadi kan kita harus dibagi-bagi gitu. Jadi nggak semuanya bisa kayak member ini teater mulu, ini member ini off air mulu gitu, nggak bisa. Ya harus dibagi-bagi gitu guys.
nggak bisa diblokir. Jadi olah sakit iya, udah 100 kali iya, olah sakit iya. Tapi sebenarnya kan belakangan ini kan ada banyak anak Gen 11 yang pada 100 show ya. Kayak jadi kangen dulu. Bring me back good old days. Seminggu latihan berapa kali? Sebenarnya kita tuh nggak ada kayak patokan berapa kali latihan gitu loh. Sekarang kita tuh latihan kalau misalnya tergantung ada event atau ada event atau acara apa. Kalau misalnya nggak ada apa-apa kita nggak latihan. Kalau misalnya ada event kayak misalnya minggu ini, terus ada event nanti atau enggak ada on air atau enggak ada yang pindah blocking, itu baru latihan. Kalau misalnya nggak ada apa-apa nggak latihan. Soalnya kan kalau off air kan itu kan membernya juga beda-beda kan. Nah kalau off air baru senternya itu beda-beda. Kalau misalnya kayak kemarin tuh di Bali ada Aita Kata, ada Rhapsody, itu semuanya senternya beda. Tapi kayak satu member bisa kayak 2 atau 3 lagu yang dia center tuh bisa juga gitu. Kalau off air begitu. Latihan tuh konser kapan? Rahasia. Kalian pikir kan memberikan info itu dengan secara cuma-cuma. Tidak segampang itu. Sombong nggak? Shownya berapa kali seminggu paling banyak? Dulu aku pernah pas masih akademi aku pernah 5 show sekali. 5 show seminggu. INY, backup tim J, backup tim K, pajama. Sumpah dulu itu seru banget asli. Pas aku masih zaman akademi kayak I feel very produktif banget. Apalagi dulu kan aku sambil sekolah, sibuk banget dulu. Tapi aku nggak pernah tipes ya dulu ya. Dulu aku masih sekolah, aku backup tim J, tim K, akademi. Terus kayak dulu tuh JKT juga. Dulu tuh akademi latihan mulu tiap hari. Line up MNC Hood bukannya hari ini ya? Kalau hari ini harusnya aku lagi ada di sana nggak sih? Kamis nggak RKJ, aku RKJ-nya Ladies and Kids. Aku nggak RKJ yang satu lagi, karena dari kemarin aku udah RKJ mulu, gantian sama yang lain. Iya banget, rumah nggak sejauh yang sekarang. Kalau misalnya sampai rumahku udah sejauh yang sekarang terus aku masih sekolah, aku JKT-an dan kesibukannya kayak dulu, boncos. Kayak alasan aku homeschooling SMA-nya. Memang baru masuk, oke. Makasih infonya ya. Iya kan, pantas gak punya teman, memang. Sabar. Aku gak punya temen, sumpah aku gak bohong, aku gak punya temen di luar JKT. Ya paling teman-teman aku yang dulu, yang masih di SMP, masih di SD, tapi kayak itu cuma mutualan di IG. Kayak aku gak punya temen yang actively temenan sama aku gitu loh. Cuma temen-temen JKT doang. Memang kurang pergaulan, sumpah. Mau temenan sama aku enggak? Tanya mamaku dulu ya. Kenapa gak ikut tampil di RCTI? Karena aku memang gak ada di line up dan bukan emang gak diajak. Tapi emang iya kan, itu kan line up kan emang di ini kan, emang ada ya gimana ya, kenapa aku nggak perform ya emang karena nggak diajak. Oh ya karena VC. Karena VC. Ya benar, thank you, itu jawaban lebih make sense. Tapi bingung juga, tapi iya tapi kenapa ya? Iya karena VC, karena aku VC ya kan, nggak mungkin aku habis VC aku pergi, aku lari kan ke sana kan. Bukan karena nggak diajak, karena aku nggak bisa, karena video call gitu.
Kecuali kalau misalnya aku lagi libur nih nggak ada apa-apa, tapi ada yang off air, ada yang teater, ada yang apa, tapi aku nggak ngapa, itu baru aku nggak diajak. Tapi aku pernah tau kayak gitu, aku pernah sedih banget, pernah sedih waktu itu pada teater, pada off air, pada video, aku di rumah, kok nggak kegiatan ya, FOMO kan aku, kok nggak kegiatan sih, aku udah manajer, kenapa aku nggak kegiatan gitu. Iya, iya, dikasih waktu istirahat berarti. Jadi langganan off air dan on air, jadi dicari terus awok. Oh iya ya. Tapi aku ngerasa aku udah bahkan aku nggak sesering off air itu tau. Buktinya kemarin aku nggak ke Surabaya. Buktinya, tapi nggak deng, kemarin yang Bandung Malang itu juga sebenarnya aku ikut. Nggak, aku sebenarnya diajak, cuma aku nggak bisa, kadang aku nggak bisa, maaf ya. Iya, soalnya kalau misalnya aku ke Surabaya, aku nggak ke Bali. Kalau misalnya aku nggak ke Bali, aku ke Surabaya. Kalau aku misalnya ke Surabaya, aku nggak ke Bali gitu. Jadi ternyata setiap minggu ada off air, dan cuma kemarin doang yang ke Bandung Malang aku nggak off air. Maaf ya kalau baik. Soalnya kayak aku hampa, aku mau kegiatan, kenapa nggak pilih Surabaya? Itu bukan aku yang milik, member itu nggak bisa milih kita mau kemana. Itu kita diaturin teman-teman. Aku juga maunya, aku mau ke semua kota, aku pengen banget ke semua kota. Jadi maaf ya kalau misalnya aku belum ke kota kamu, nanti aku ke kota kamu ya. Itu diaturin sama manajemen. Aku ditaruh di line up Bali. Bukan aku yang mau ke Bali, aku tapi juga mau ke Bali, tapi aku juga mau ke Surabaya, aku mau ke Malang, aku mau ke Bandung, aku mau ke Jogja, aku mau ke Padang, aku mau ke Medan, mau ke Makassar, mau ke Bandung, segala macam aku juga mau. Cuma kita ganti-gantian. Aku mau tour, iya. Aku juga mau tour, aku mau ke Amsterdam, bener-bener aku mau ke Amsterdam, aku mau ke New York, aku mau ke Filipina, aku mau ke Bangkok, mau ke Singapura, ke Malaysia, ke Vietnam. Aku juga mau. Kalau misalnya aku bisa off air ke Vietnam, aku juga mau. Aku juga mau ke Malaysia, aku mau ke Banyuwangi, bener banget. Aku juga mau, cuma emang ganti-gantian membernya. Iya, aku sehat kok, makanya karena aku sehat, aku mau off air dan teater yang banyak. Aku suka kalau teater, aku sangat menantikan teater sekarang. Teater tuh sekarang seru banget, kayak you never know aku unit apa, tapi kadang ketebak sih. Sekarang kalau misalnya line up udah keluar, kayak banyak banget yang kayak pada prediksi unit song gitu. Tapi kadang kalau misalnya salah, aku kayak ketawanya haha sok tahu gitu. Apalagi sekarang RKJ ya, RKJ tuh belakangan ini banyak yang prediksi dan salah terus. Karena aku udah bisa semua unit song, jadi kalian nggak tahu, jadi kamu nggak tahu aku unit song apa. Gitu. Tapi kadang ada yang tahu sih, kadang ada yang nyadar. Bahkan itu kemarin ada yang prediksi unit song Ramune, kan aku kayak oke, kita pantau aja. Gemes. Nonton pajama, oke? Nggak takut, oke? Yuk nonton pajama. Kalau nggak ada kegiatan, join Discord Jasinesi aja. Hah? Tidak segampang itu, Jasinesi. Sabar. Parah nggak mau join, ya. Asik kulai misterius itu. Kalau join, identitasku terbongkar dong. Iya, kemarin waktu cross, iya sebenarnya kemarin tuh waktu Ramune itu kan belum ada yang backup nomor dia kan, jadi terpaksa dia harus perform juga. Tapi kan dia nggak ikut beberapa lagu kan, si Ola. Jadi sebenarnya itu kemarin dia udah sakit pas Ramune, jadi kayaknya karena dia paksain perform, jadi ini deh, jadi apa namanya, jadi kayak tambah sakit kayak dia.
Aduh, aku jadi ingat waktu itu orang lagi sakit guys. Terus aku ajak dia main ke Playtopia. Terus aku takut, lah tapi lu nggak akan muntah kan lah kalau misalnya aku ajak main. Yang pas aku main panjat tebing gitu loh, tau nggak? Kayak seru banget. Jangan sakit dong, ayo kita main. Kita main Playtopia. Aku belum main Flying Fox nih, mau dong main Flying Fox. JKT kapan ada Flying Fox konsernya? Aku mau ada konser naik Flying Fox. Tapi kira-kira lagu apa ya guys yang kira-kira akan ada, yang ada treatment Flying Fox ya? Flying High. Ini gini, itu nanti diangkat. Terus nanti Flying Fox dari ujung penonton ke stage turunnya naik Flying Fox. Terus dia kayak halo gitu. Seru banget. Aku berdoa semoga JKT suatu saat akan ada Flying Fox. Sambil bagian permen. Bisa banget ya kayak gitu ya, gimmick JKT kayak gitu terus. Iya ya, kapan ya Magic Hour dibawain, tapi aku sama Freya kita beneran naik sapu terbang tapi kayak ada talinya gitu. Seru banget. Aku kayak bisa jadi IO deh. Kayak kalau misalnya JKT yang aku yang pegang, kita bakal seru banget deh kayak JKT. Kita bakal kayak have fun, kita bakal event OFC, memancing ikan gitu, bakal penuh gebrakan, chaos gitu. Ya, aku kalau misalnya aku yang punya JKT, aku bakal bikin konser. Fritzy akan sulap, terus dia bakal melayang-layang di atas awan dengan Magic Hour. Terus nanti ada aku dan Freya, kita akan naik sapu terbang. Terus nanti ada efek kayak ada asap-asap gitu. Terus kayak hahaha. Seru banget itu kalau aku punya JKT. JC dapat salam adekku di Kanada. Salam ya. Dengar-dengar di Kanada udah salju. Semoga adiknya nggak sakit. Ya, aku kalau misalnya jadi yang punya JKT, aku bakal bikin konser itu monster di Magic Hour itu. Aku bangun kayak bikin patungnya gede, terus nanti kayak pas lagu Magic Hour, terus nanti kita berantem beneran. Itu kan ada scene berantemnya itu, kita menyerang monster itu. Nanti waktu sebelum Magic Hour, nanti kita semua menyerang monster itu. Terus nanti waktu monster kan dia dari coklat, ntar monster meleleh, baru kita perform gitu. Itu kalau aku jadi bos dikit, bakal seru banget. Terus nanti kalau misalnya kalau aku yang bikin konser JKT, aku pengen di tengah-tengah penonton akan ada kolamnya ada airnya. Terus nanti member JKT akan muncul dari bawah, nanti kayak ada lift gitu. Terus nanti kita akan berenang di situ menjadi mermaid. Terus lagunya Gokigen Mermaid. Terus ada batu-batu kayak terus fan service kayak halo, terus lagunya ini perasaan tidak enak gitu. Itu pasti seru banget. Itu ada di mimpi aku. Seru banget kan? Tapi ya sih pasti, tapi mahal banget sih pasti. Ya terus nanti ada lagu, iya bener banget, ada Dareshinai Aishikata. Terus nanti kayak panggungnya kayak panggung Chishani yang kemarin, yang kayak mengelilingi penonton di tengah. Terus nanti kita semua pakai jubah hitam, terus nanti kita bawa lilin kayak sekte. Pengen Summerfest lagi, kayak seru Summerfest lagi, main ini tembak-tembakan air. Kayak bakal seru banget.
Itu Wan Awan woy, itu Wan A1. Summerfest dong, mau Summerfest lagi Jot, mau Summerfest Jot. Terus kita pakai baju berenang, tapi baju berenangnya yang muslimah, yang baju berenang yang tangan panjang semua. Terus nanti kita berenang, terus nanti kayak halo gitu di dalam kolam. Mau dong Summerfest lagi, tapi ada kolamnya beneran. Nanti aku pengen banget ngelempar fans ke dalam situ, kan aku ceburin. Jadi nanti di pengumumannya dikasih tolong bawa baju ganti atau baju renang gitu. Kapan-kapan perform di Banyuwangi dong, Jis. Oke. Doain ya semoga kita bisa ke Banyuwangi. Iya, mau tour juga, aku kangen tour. Aku baru kemarin ngomong sama teman-teman aku yang lain, aku kangen vibes kita teater sementara, di teater sementara seru banget. Tapi mau tour, mau teater sementara, mau tour. Kenapa sih hal sekecil apapun aku di komen, aku gini doang dibilang gatel leher. Maaf ya. Kalau mau dilempar ada tiket khususnya nggak? Ada kayaknya. Tur Asia, iya banget. Bener. Terus ya kalau misalnya aku jadi bos JKT kalau Halloween event, aku bakal mengadakan cek kodam. Aku bakal kayak 100.000 untuk cek kodam, tapi dicekin sama member udah pasti akurat. Kan lumayan buat make money kan. Terus kalau misalnya aku jadi bos JKT dan aku bikin event Halloween, nanti pas baru masuk, pas udah selesai teater, terus nanti di depan kita semua prank, ada yang pura-pura kesurupan, terus nanti atau enggak kita ada yang jadi zombie, terus nanti pintu teater ditutup, jadi yang tirai merah itu nanti itu ditutup, yang gerbangnya itu bakal ditutup, terus kalian kayak, aku akan bikin kalian panik, aku bakal bikin kalian kayak ketakutan setengah mati. Seru banget. Aku bakal kayak hahaha, nanti siapa ya, misalnya member siapa kayak gitu, Kak Feni atau pokoknya member-member yang senior ya, kayak coba kalian cari jalan keluar dari teater ini, hahaha gitu. Sekira kalian, jadi setelah kalian nonton teater, wait, tidak segampang itu keluar dari teater. Kalian harus mencari jalan keluarnya. Terus ternyata jalan keluarnya adalah kalian harus menyelusuri terowongan yang kalian harus berhampit-hampitan untuk keluar dari situ. Nanti kalian keluarnya langsung ke F1. Sudah, bye-bye gitu. Iya, kali main Pandora. Itu kalau aku menjadi bos ya, jadi kalau aku bikin Halloween event. Tapi itu kayaknya 3.500, 3.040 deh baru bisa terkejadian. Makanya doain aku jadi bos JKT ya guys, supaya semuanya bisa terlaksanakan. Iya, nanti kita bikin escape room di teater ya. Kalian punya ide mainan buat di MC nggak, atau ide topik buat di MC? 3.040 masih hidup gak ya? Aku masih hidup gak ya 3.040? Atau 2000, sekarang 2024 ya? Atau 2050 masih hidup gak? Cie, Arya Sutanto komen Putri Yudi tidur. Cie. Ih, emang boleh ya pacaran di sini ya? Guys, cie-ciein dong, gemes banget. Ini pasti kalau dilihat top gifternya pasti atas bawah lagi nih. Tuh kan, samaan lagi namanya. Papi Mami, Pipi Mimi. Lucu banget sih. Jangan gitu, ntar pada iri nih orang-orang di sini, pada mau, kapan ya pasti pada kayak gitu. Tuh kan, mana atas bawah, terus namanya samaan.
ada emotnya gini gitu tuh, pada when yes tuh paling keren dah. Kalau nikah undang please, langgeng ya. Jangan dong, jangan di kick dong. Kenapa tiba-tiba kangen Ola nih? Ape? What's your point? Ape? Tapi jujur deh, fotoku cantik gak? Cantik gak aku? Kok aku tiba-tiba pilih kayak gini? Kayak karena live deh. Gak ding, ternyata aku depan AC. Tapi kan mau tau gak, ini sering aku yang kedua kali. Nah, aku depan AC. Dari kemarin aku sering cuma sekali, tapi hari ini aku sering 2 kali. Kayak aku harus berjemur deh besok pagi supaya kok nggak kelar sebelah. Udah kelar, cuman ini aku lagi duduk depan AC kak, dan aku kedinginan. Kayaknya aku harus ke Bali lagi deh, karena matahari Bali kayak bikin aku sembuh deh. Ih, cie banget. Kalian tahun baru kemana? Pada ada yang liburan gak tahun baru? Di rumah aja. Balik ke Mesir. Aku tahun baru belum tahu mau kemana. Tahun baru kelompok asiknya. Salam ke teman-teman dan keluarga kamu ya. Tahun baru ke Bali ya. Mau juga deh tahun baru ke Bali. Emang gak punya teman. Mau ke Singapura. Tahun baru juga kita libur ya. Libur. Jadinya ke stop ya, nggak usah bikin irus ingusan terus, nggak usah bikin irus, itu imut terus. Ci kapan buat core member di first suntik vitamin. Kita udah nggak suntik vitamin lagi nih. Terakhir suntik vitamin tuh pas teater sementara. Tapi kan tau gak sih, suntik vitamin itu bisa suntik putih juga. Gak usah ya, kalau Jessy buang ingus, aku buang ingus dikit. Aku cuma buang ingus di live hari ini dan kemarin doang. Terus putih apa lagi? Mau putih. Aku gara-gara syuting seasonal lap time kemarin, aku ngerasa tone aku jadi beda. Karena kemarin pas yang syuting lari-lari itu panas banget, aku agak gosong dikit. Tapi dikit doang, dikit. Nggak kayak pas lagi di Lombok itu, aduh balikin ke kualitas itu susah banget. Aku harus pakai lotion Bangkok, tau gak? Cepio masih minum obat pemutih. Enggak guys, kayaknya enggak deh. Tapi kalian inget kan pas di
pas kita abis syuting ponytail tuh member gosong semua. Terus waktu itu langsung meet and greet. Terus pas pakai terus two shot pakai polaroid itu muka sama leher dan dada aku beda, sama sini aku beda. Itu aduh, pada belang semua ya asli. Tapi syuting ponytail itu kayak neraka, semua panasnya Lombok tuh gila. Aku merasa kayak ubun-ubun aku tuh kayak kebakar. Panda bucin mau iglo kalau top 3. Gas. Harus pakai ini ya. Harus kayak Jessie ya, pakai crop top juga ya. Pakai crop top ya. Tapi aku udah gak suka pakai crop top tau sekarang. Nyadar gak? Aku ngerasa semakin, aku bahkan udah jarang banget pakai celana pendek. Kemarin aku pakai celana pendek itu pertama kali untuk off air di luar, untuk airport fashion. Tapi kemarin aku bawa selimut karena aku pasti kedinginan di pesawat. Aku ngerasa makin tua aku kayak makin malu gitu kalau pakai pendek-pendek. Bahkan pas RKJ baju M1 kan pendek kan. Terus kayak, Kak, aku boleh tukar sama lebih panjang gak? Aku malu, makin lama aku makin malu, kenapa ya? Tumben. Makin lama aku makin gak suka pakai celana pendek, pakai rok pendek. Ya tapi kalau pakai enggak ding, kalau pakai seifuku dan isho tetap aja ding. Mulai tuh. Ya, stocking. Jess kata Panda bucin dia mau kayak yang kalau top 3. Oke. Apa sih banyak banget maunya? Mau iglo apa? Sorry. Kayaknya sudah saatnya deh. Jangan end. Mau udahan atau masih mau lanjut? Ya udah, mau tidur, mau bubuk. Bagus mau mandi, kenapa nggak sambil mandi live-nya? Nontonnya. Maaf banget, maksudnya nontonnya. Karena kalau aku kan aku nggak bisa lihat kamu mandi. Kan nggak mengganggu. Jangan, aku nggak mau aku jadi menghalangi kegiatan kalian. Kenapa nggak sambilan aja? Kalau lagi, maaf banget, maksudnya bukan kayak gitu maksudnya. Jangan diklip ya. Yokanang jangan diklik ya. Domlika juga jangan ya. Please, jangan, please. Maksudnya jangan sampai nonton live aku jadi menghambat. Tadi padahal ada yang bilang, iya nanti boleh sambil nugas gitu. Maksudnya biar aku jadi sambilan aja, jangan kalian kayak sangat fokus. Kalian kan tahu maksud aku nggak kayak gitu, tahu maksud aku nggak begitu, woy. Nggak bikin video permintaan maaf, nggak. Itu mulut aku sama otak aku nggak sinkron. Efek kangen Ola, betul. Ola, kalau kamu baca ini, kamu sahabatku selamanya. Kalian udah tau belum, aku sama Ola udah ada rencana kalau misalnya aku anaknya nanti cewek, Ola anaknya nanti cowok, kita jodohin. Tahu belum? Coba gebrak meja terus gak lucu. Kok baca dengar ya, sorry. Tuh kan, itu bukti kalau mulut aku dan otak aku udah nggak sinkron. Oke, berarti yang tadi adalah dimaklumi. Nggak lucu. Kan beda agama, apaan orang sama agamanya, orang kita sama-sama Kristen.
lucu. Yokanang please klip ini aja ya. Aku sama lo nanti kalau misalnya kita punya anak, kita mau jodohin. Tapi itu tergantung si anak kita suka satu sama lain atau enggak. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi rasanya bakal seru banget kalau misalnya besanan sama Ola. Kita akan menjadi family. Nggak lucu. Maaf ya. Jangan, udah ada klipnya. Jangan. Emang iya. Tolong take down, please take down, please, please aku mohon, please. Jangan. Enggak, berbohong nih, berbohong. Aku lucu banget, sumpah di Bali aku cakep banget. Kan liat gak foto-foto aku di Bali? Di Bali aku cantik banget asli. Ini kayak bukan Jessie sumpah. Nggak, ini aku sebenarnya. Itu sisi aku yang asli. Jangan diklip. Jangan diklip. Aku di Bali waktu di stage cakep banget. Woy, setuju nggak? Jimbaran girl, ya. Jangan cek Yokanang. Yokanang jangan. Enggak, orang nggak ada. Yokanang lagi ngeklip ini MNC 35 anniversary. Udah nggak apa-apa, Yokanang nonton MNC 35 anniversary aja. Domlika, Kak Domlika juga. Pivik itu orang Thailand tau guys. Dia sering video call sama aku. Jangan masukin YouTube. Iya, naga gini juga jangan, please, jangan, please. Aku mohon, please, kan naga gini tolong, jangan, please, jangan disebarkan, tolong. Kan nyakiti hati aku. Ngomong-ngomong, kenapa ya? Aku kalau misalnya nge-post di IG tuh langsung ke connect ke threads aku, padahal aku udah uninstall threads. Tapi kenapa dia masih ke connect ya? Gimana cara unconnect-nya? Udah capek aku jalan-jalan mulu. Yaudah deh, terserah deh. Tapi jangan, please, jangan, mohon. Aku akan melakukan apapun, jangan. Iya, tapi gimana cara unconnect-nya? Aku nggak mau muncul di threads. Maksudnya foto aku muncul di threads lagi. Kalau aku kayak nggak ngerti gimana caranya. Tapi aku udah uninstall threads-nya. Memang belum logout sih. Terakhir aku uninstall doang, tapi nggak aku logout. Oke, setting, terus post ya, pencet post ya. Cross posting, benar-benar. Tapi nggak, ini recommend reels on Facebook. Apa sih? Pencet apa? Tolong bantuin, bantu, tolong. Dia yang bener aja. Enggak, aku nggak pengen hapus akun threads. Aku cuma pengen jangan terkonek lagi sama IG. Karena ini sih aku post di IG, dia tuh kayak udah otomatis ke post di threads gitu loh. Ngerti gak sih? Nggak bisa ya? Yaudah deh, apa? Makasih ya udah yang mau bantu aku ya. Kalian umur berapa main IG?
Kenapa sih kalau misalnya aku nanya kan kayak delay gitu jawabnya, aku sedih deh. Ya aku juga dari SD. Komen ini banyak yang komen dari SD, berarti kita seumuran dong. Padahal aku juga main IG pas SD. Kenapa ya aku dilahirkan 2005? Aku pengen dilahirkan 3 tahun lebih awal. Aku pengen lahir 2002. Karena 2002 tuh kayak bagus gitu. 2002 asik. 2005 tuh kayak party pooper gitu loh. Atau enggak aku mau 2003 juga nggak apa-apa. Apaan thank you JC AP? Kita beda 8 tahun. Oke? Thanks Winslow. Iya, 2002 tuh Cepio 2002 gak sih? Atau di 2003 ya? Guys, aku tuh selalu ngerasa Cepi tuh seumuran aku, sumpah. Tapi bukan Cepio yang 2005, tapi aku yang 2000. Berapa sih Cepio 2000 berapa sih? Hah, Cepio 2001? Gak mungkin. Cepio 2000 berapa? 2002 kan? Cepio 2002, iya aku kayak ngerasa aku tuh sama Cepi tuh seumuran, tapi cuma panggilannya doang Cep gitu. Tapi bukan Cepio yang 2005, tapi aku yang 2002. Ola juga. Terus aku juga, padahal Mute nih ya, Mute sama Z kan 2004 ya. Tapi aku gak pernah ngerasa mereka tuh kayak beda setahun lebih tua sama aku gitu loh. Aku kayak selalu ngerasa Z sama aku sama Mute, kita tuh seumuran. Anak 2004 kayak di JKT cuma berapa ya? 2004 siapa doang? Mutezi sama siapa lagi? Amanda 2004. Gak mungkin. Hah? Indira 2004. Hah? Seriusan? Hah? Sebab aku pikir mereka samanya 2002 woy. Tuh bahkan aku sama Manda Indira aku lebih tua, aku lebih muda. Tapi rasanya kayak seumuran gitu loh. Hah? Manda Indira 2004? Ini gak mungkin banget, kan bohong ya? Gak mungkin. Oh iya deh, 2004. Oh my god. That's crazy. Crazy cuy. Crazy. Hah? Kembar 2004? Enggak, yang kembar itu 2005. Enggak. Emang iya ya kembar 2004 ya, Desidena. Kok begitu? Enggak ya, Anin 2005 ya. Anin sumuran sama aku. Coba cari di Google Desidena JKT48. Umur berapa? Belum, mereka 2005 woy. Tapi kalau misalnya aku bukan 2005, aku kelihatan kayak anak kelahiran tahun berapa? Duh, ke web JKT. Kalau di Google udah langsung kejawab itu. Kalau ke web JKT harus di scroll dulu. Jawab yang serius please, aku mohon. Aku kalau misalnya nggak 2005, aku kayak kelahiran tahun berapa? Nggak mungkin 2006, nggak mungkin. Tapi aku 2005. Aku seumuran sama Ola, sama Kristi, sama siapa ya 2000 gitu, sama siapa ya? Sama Ashel. 1945, ih keren. 1975 aku sih.
itu band. Iya kan, aku kayak anak 2003 atau 2002 gitu kan. Kok live gak bilang, maaf ya. Aku pikir ada notifnya. Jangan sebut 2008 atau 2009 atau 2010. Aku nggak semuda dan sebayi itu. Aku 2005, iya Ashel 2005. Gak sebocil itu. Pasti aku kayak seumuran sama Canda. Halo semuanya, kenalin aku namanya Jessica Chandra. Aku umurnya 2005. Kelahiran tahun 2000. Umurnya 2005. Aku kelahiran tahun 2005. Aku lahirnya di Jakarta, di rumah sakit yang ada di Jakarta Selatan, di rumah sakit. Ada tuh nama rumah sakit apa aku lupa. Waktu itu aku rumah sakitnya di Jaksel, jadi aku di Jakarta. Aku anak Jakarta. Tapi aku dulu tinggalnya di Jakarta. Salam kenal ya. Kalau kamu umur berapa? Kalau kamu kelahiran tahun berapa? Halo, aku DFF OC-nya Jessie dari lahir. Mantap. Wait, Gading. Memang Gading. Kangen Gading nih. Tapi aku di Gading kok. Dulu aku di Kelapa Gading. Sumpah kangen banget teman vibes-nya. Dulu aku sering makan bakso. Terus dulu pas aku dulu rumahnya dekat sama Kristi. Sekarang udah jauh kita. Bye Kristi. Gading berubah di Gading ada Mall of Indonesia, ada Moi masa kecil aku banget. Dulu aku kan Rockstar Academy. Dulu aku anak Rockstar, aku anak ballet. Aku pokoknya kalau ada jokesnya pokoknya aku anak Asian kids banget. Aku les piano dulu, aku les ballet, aku Rockstar, aku les bimbel. Dulu aku mainnya di Moi terus. Sekarang aku udah ngomongin 100 kali sih. Tapi dulu aku waktu aku masih SD, aku setiap pulang sekolah aku selalu ke Moi karena aku Rockstar gym dulu namanya. Dulu aku gimnastik, aku dulu dance, aku basket. Tapi aku gak pernah taekwondo. Kenapa aku gak pernah taekwondo ya dulu? Aku gak pernah martial arts. Tapi itu kayak keren banget jujur. Dia dulu aktif banget jujur, aktif. Terus dulu MKG, aku siap ke MKG, aku kayak gak ketemu teman aku di MKG waktu aku masih SMP. Kayak selalu aja aku ketemu anak-anak sekolah di dekat sana gitu loh. Kayak, selalu MKG. Dulu MKG rame banget asli. MKG hektik banget. Tapi terakhir kali aku ke Moi, pokoknya aku cinta banget sama Moi ya. Terakhir kali aku ke Moi itu, gila Moi, gue cinta banget sama Moi. Filia masih basket? Enggak, tapi dia masih basket sekarang, tapi dia udah gak di Rockstar Team. Dia Moi itu dulu pokoknya kayak sepi banget, gak ada apa-apa. Menurut aku Moi itu rame cuma karena bioskop dan ada Rockstar Gym doang ya, dan gak ada apa-apa di sana. Tapi dulu tuh waktu aku masih anak Rockstar Gym banget, aku dulu banyak banget tempat squishy di sana, squishy sama slime. Aku sering banget dulu aku bocil squishy dan slime. Aku bocil spam. Terus pas itu kayak sepi banget. Terus dulu tuh ada tempat kayak trampolin gitu di Moi. Gak tau ya sekarang masih ada atau enggak ya. Itu ada tempat trampolin dan aku kayak dulu kenal sama orang-orang yang kerja di sana karena aku selalu ke sana. Waktu aku sering banget bolos kelas. Dulu aku sering banget bolos kelas di Rockstar, padahal kayak orang tua aku taunya aku lagi kelas di Rockstar, tapi aku sebenarnya jalan-jalan aja di Moi, main di tempat trampolin itu sampai aku bikin member.
Arta Gading, iya itu tiga mall yang aku sering datang karena aku anak Gading dulu. MKG, Arta Gading, dan Moi. Iya, trampolinnya tapi bukan trampolin yang tinggi kan. Di Arta Gading ada, tahu kan, ada trampolin yang anak-anak Gading itu, yang tahu pasti trampolin yang tinggi banget yang harus dipegang. Itu sering banget aku suka banget naik gitu. Terus itu ada, itu pertama kali aku makan crepes. Aku pertama kali makan crepes itu di Arta Gading. Dan aku kayak, what is this, ini enak banget. Iya, dulu aku nggak pernah bolos kelas sekolah, tapi aku selalu bolos kelas rockstar. So kayak kadang mager banget guys, aku tuh kalau misalnya bolos kelas tuh bukan karena aku nggak suka sama kelasnya, karena aku nggak punya temen. Kalau aku nggak ada temen, aku nggak akan ikut. Aku bakal ngumpet, aku bakal jalan-jalan di Moi sendiri. Bayangin dulu anak anak SD deh, waktu itu masih SD. Aku anak SD jalan-jalan di mall sendiri. Aku sampai kayak kalau misalnya nggak ada temen aku nggak mau ikut kelas karena aku malu. Aku kalau misalnya nggak ada temen aku nggak mau ikut. Terus kadang mami aku suka marahin aku kalau misalnya, kok kamu nggak ikut kelas, kalau gitu ngapain gitu, ngapain ke Rockstar, ngapain jalan-jalan di mall sendiri gitu. So aku pernah, seru banget dulu waktu aku jadi anak Rockstar. Seru banget, kayak seru. Kenapa bolos? Kan udah dibilang, karena aku nggak ada teman. Kalau nggak ada teman, aku nggak mau ikut. So aku dikasih uang jajan kan, jadi jalan-jalan di mall aja. Bayangin, tapi itu masih anak SD. Tapi untung, iya, good old days. Tapi dulu nggak ada penculik di mall. Bimbel talenta, tau gak? Enggak, dulu aku bimbelnya dekat sekolah. Pokoknya jalan dikit doang tuh langsung ada bimbel. Tahu gak La Piazza bukan? Nah, bahkan gue nggak pernah ke La Piazza, tapi JKT waktu pernah perform di sana. Pernah perform di Gading. Iya loh. Terus dulu aku sering bolos kelas Rockstar terus main slime. Terus selalu main. Nggak nyangka banyak orang Gading di sini. Tahun berapa itu, nggak tahun berapa ya, tahun 2013 mungkin, atau 2014. Aku SD tahun berapa ya, lupa, atau 2015 gitu. Mall yang gak lucu, guys, tahu gak mall apa yang gak lucu? Semoga gak banyak yang baca. Wah, aku udah pada baca sih. Mall Kelapa Garing, lucu banget. Aku kayak ketawa dalam hati aku, sumpah. Iya. Kenapa ya nggak ada fitur kayak kalian nggak bisa baca komen, jadi kalian cuma bisa baca komen yang kalian ketik doang, tapi kalian nggak bisa baca komen orang lain? Itu kan kayak bakal seru banget ya. Jadi aku kalau misalnya mau ada yang ngejokes, terus aku kayak tinggal lontar kan, terus kalian kayak waka gitu. Lu aja buat aplikasi, iya. Kayaknya di dunia itu banyak banget yang gak serak sama aku deh. Kayak aku harus bikin sendiri deh. Aku bikin dunia sendiri, boleh gak? Oh iya, terus gimana interaksinya? Tapi kan interaksi sama aku, emang kalian berinteraksi satu sama lain kayak gini. Tapi iya deh, pada interaksi juga deh. Tapi maksudnya aku tetap bisa baca gitu. Apa sih? Panda bucin? Gue gara-gara lu gue kena di grup Jessie Nesi kocak. Ya udah sih. Nanti juga diundang di ini lagi, nanti baikan lagi, nggak usah lebay lah, nggak apa-apa. Emang suka kayak gitu kan? Kalian tuh di kehidupan gak selamanya kalian baik-baik terus. Bisa jadi berantem, bisa jadi musuhan, tapi nanti baik-baik aja. It's gonna be fine. Jangan panik dong, jangan panik.
Kita kapan berantem? Masa mau berantem sih? Kalau berantem, ayo kita kering, ayo. Udah, jangan saling bully, pusing aku udah. Jangan asik sendiri please. Ayo nonton aku live, simak apa kata aku. Jangan asik sendiri. Jangan begitu. Ini semua kita hidup di dunia yang bersosialisasi. Kita makhluk sosial. Makhluk sosial. Memang hubungan antar manusia memang merepotkan. Tapi kalau nggak ada manusia, kamu nanti mau ngomong sama siapa? Kamu mau ngomong sama kambing? Gak apa-apa. Gak apa-apa kalau berantem. Nanti juga baikan lagi kek. Apa kek? Nongkrong kek. Makanya guys, aku saranin kalian tuh sering nongkrong sama teman-teman. Kalau enggak, nanti kan berantem. Nanti terjadi salah paham. Udahlah, nggak bisa ya. Kita semua berteman semuanya. Dan berantem lah. Kamu nongkrongin aku nggak nongkrong lagi. Aku nggak nongkrong. Aku setiap pulang teater langsung pulang ke rumah. Aku setiap latihan pulang langsung ya, karena rumahku jauh ya, jadi aduh enggak deh enggak, sorry mau pulang, rumahku jauh, sorry iya kayak itu deh, karena aku nggak punya teman banyak. Aku diajak bergaul, aku selalu sorry banget, aku harus pulang, mamaku udah nyariin aku. Tapi nggak apa-apa, aku punya teman di sini. Aku punya 3.000 penonton yang mau berteman sama aku, jadi nggak usah, nggak apa-apa. Tapi enggak sih, tapi kayak harus tetap punya sih. Tapi udah nggak sih? Udah saatnya udahan nggak sih? Kayak aku udah over deh, udah too much deh. Aku ngerasa aku udah berisik banget deh. Maksudnya 4.300, maaf tadi aku ngomong 4.000 3.000 ya, maaf. Nggak apa-apa kan? Udah, jangan nono gitu kan, nanti juga live lagi. Besok ngapain ya? Besok kegiatannya apa teman-teman? Aku besok kegiatannya apa ya? Kan besok kegiatannya apa? Hah? Besok aku gak ada kegiatan, besok aku libur. Besok aku libur. Main yuk. Live 12 jam, oh my god. So aku kapan main HP-nya? aku harus main HP. Main yuk. Taman mini yuk, main skuter. Dah Kamis kamu ngapain? Kamis aku datang ke rumah kamu, aku bakar. Itu Kamis aku mau kayak gitu. Aquarium date, oke, aku akan aquarium date, tapi nanti kalau ketemu kolam yang bisa dimasukin, aku ceburin kamu ke kolam. Kamis RKJ, apa sih orang gak RKJ Kamis? Kenapa pada ngotot banget? Gak bisa berenang, kamu tega. Nggak apa-apa kali, nanti kan di sana kan ada kakaknya, ada staffnya, mereka bakal bantuin. Kamu nggak akan tenggelam, kamu nggak akan drown, nanti akan ada yang bantuin, ada kakaknya. Yaudah, saatnya aku bacain top gifter ya. Mau serius. Yang nomor 22 ada Mas Al, 21 ada Hus, 20 ada Dennis, nomor 19 ada Hilal, nomor 18 ada Azri Ahmad Hernandez, nomor 17 ada Lana Gaming, nomor 16 ada Radit Kui, 15 ada Panda Bucin, 14 ada Cepio, nomor 13 ada Arya Sutanto,
Nomor 12 ada Putri Yudi. Nomor 11 ada Zevanya. Nomor 10 ada Adam Rabani. Nomor 9 ada Kemal. Nomor 8 ada Cengs. Nomor 7 ada Liner Dinda. Nomor 6 ada Fanny. Nomor 5 ada Kak Amelia Savitri. Nomor 4 ada Ko Erik. Nomor 3 ada Takoyaki bos besar. Nomor 2 ada Dava bos besar. Dan nomor 1 ada Aras bos besar. Yang ketikannya alay gitu. Sumpah stop alay. Fontnya alay banget jujur. Yuyur. Makasih ya. Habisin makan. Oke. Aku kan balik ke mode baik lagi. Oke. Makasih ya sudah perhatiin aku ya. Aku kalau misalnya kamu gak suruh aku makan, aku gak makan. Tapi gak sih, aku kan makan sih. Iya, ya ampun galak banget. Oh iya, Fan itu ya. Oke, iya Fandi. Makasih ya, kenapa kamu namanya Takoyaki? Makasih ya Bes. Bes, aku udahan ya Bes. Nanti doain aku cepet-cepet ketemu Ritsuki ya. Bye-bye. Thank you udah nonton, makasih juga untuk gift-nya juga. Sampai jumpa di teater. Kalau Verif. Hahaha.